semuanya, salam Pramuka. Baik, perkenalkan saya Kak Arentini atau biasa dipanggil dengan Kak Ari. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan 3 topik kepramukaan, yaitu yang pertama mengenai peraturan baris berbaris, yang kedua mengenai pembuatan pioneering, yang ketiga yaitu mengenai pengenalan beberapa sandi. Jadi langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata atau masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jadi, di sini terdapat aba-aba, yaitu suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Nah, dalam aba-aba ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya pada hormat kepada pemimpin dan semacamnya. Kemudian yang kedua yaitu ada aba-aba peringatan, yang dimana inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, hadap kanan, istirahat di tempat, siap gerak, lencang kanan, lencang kiri, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada aba-aba pelaksanaan, yaitu melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu sikap sempurna. Jadi, pada sikap sempurna itu kaki dirapatkan tumitnya, kemudian berbentuk 45 derajat, berbentuk huruf P dengan jarak 45 derajat, kemudian seluruh kaki dirapatkan. Kemudian bagian perut itu ditarik ke dalam, badan tegak, tangan dirapatkan di samping kanan dan kiri, kemudian dada dibusungkan, pandangan ke depan. Nah, untuk dagu ditarik lebih ke dalam. Kemudian di sini juga pada sikap sempurna itu terdapat aba-aba, yaitu siap gerak. Jadi sikap sempurna kita lakukan dengan aba-aba seperti itu. Contoh yang kedua yaitu istirahat tempat. Nah, untuk aba-abanya yaitu adalah istirahat di tempat, gerak. Ya, tangan kiri itu menggenggam tangan kanan dan tangan kanan posisinya mengepal. Jadi kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya ada hormat. Aba-abanya yaitu hormat, gerak. Jadi untuk hormat ini tangan lurus, telapak tangan tidak terlihat, dan pandangan tetap ke depan. Selanjutnya yaitu lencang kanan. Nah, aba-abanya itu seperti ini. Lencang kanan, gerak. Tangan itu menempel di lengan rekan sebelah kanannya. Kemudian posisi tangan itu mengepal. Memerah santan. Selanjutnya itu setengah lengan lencang kanan. Itu aba-abanya setengah lengan lencang kanan, gerak. Sama seperti lencang kanan, kepala menoleh ke arah temannya. Selanjutnya ada lencang depan, itu aba-abanya adalah lencang depan, gerak. Jadi bedanya itu tangannya mengepal dan berjarak 2 kepal dengan temannya. Selanjutnya itu jalan tempat. Nah, jalan tempat itu kaki diangkat
sejajar dengan perut, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah, dan tentunya dengan tempo yang pelan. Nah, itu dia tadi mengenai materi baris berbaris. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu pembuatan pinnering. Dari pengertian simpul, macam-macam ikatan, dan selanjutnya yaitu pembuatan pinnering, yaitu tandu. Simpul adalah hasil pembentukan dua atau lebih tali yang akan digunakan untuk membuat suatu simpul atau bertemunya tali dan tali yang saling mengikat. Jadi terdapat jenis-jenis simpul seperti simpul hidup, simpul mati, dan sebagainya. Yang pertama yaitu simpul hidup. Nah, simpul hidup ini yang digunakan untuk mengawali sebuah ikatan atau mengawali simpul mati. Nah, jadi simpul hidup bisa dilihat pada video berikut ini. Yang kedua yaitu ada simpul mati. Simpul mati ini digunakan untuk mengakhiri suatu ikatan atau menyambung dua buah tali dalam keadaan kering. Simpul yang ketiga yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Keempat yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar adalah simpul untuk membuat tandu. Selanjutnya yaitu simpul mata tiga. Ini biasanya digunakan pada ikatan kaki tiga atau untuk mengangkat orang pingsan. Selanjutnya yaitu ikatan. Ikatan adalah rangkaian tali yang digunakan untuk menyambungkan tongkat. Jadi ada beberapa jenis ikatan seperti ikatan palang, ikatan silang, ikatan canggah, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ikatan palang. Ikatan palang ini digunakan untuk menyambung dua buah tongkat yang saling tegak lurus. Jadi yang pertama yaitu kita buatkan terlebih dahulu adalah simpul pangkal yang menjadi awalan dalam suatu ikatan. Kemudian kita membentuk sebuah ikatan palang di kedua tongkat tersebut. Jadi ini merupakan ikatan palang yang digunakan untuk menyambung dua buah tongkat yang saling tegak lurus. Selanjutnya ada ikatan canggah. Ikatan canggah ini digunakan untuk menyambungkan dua buah tongkat agar menjadi panjang. Jadi ikatan canggah ini biasanya digunakan untuk membuat tiang bendera ataupun membuat suatu tongkat atau kayu untuk menjadi panjang yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan. Jadi ini merupakan ikatan canggah yang diakhiri dengan simpul mati. Selanjutnya ada pioneering, yaitu teknik dalam pramuka untuk pemanfaatan peralatan seperti tongkat dan tali untuk membuat suatu karya yang bisa digunakan. Nah, contohnya itu ada tandu,
dan semacamnya. Nah, itu dia tadi mengenai simpul dan ikatan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan simpul dan ikatan tadi ke dalam bentuk teknik kepramukaan atau pioneering, yaitu tandu. Nah, di sini saya sudah menyediakan peralatan dalam pembuatan tandu. Itu ada tali pramuka 2, kemudian ada 2 buah tongkat untuk membuat tandu. Untuk lebih jelas, yuk simak pembuatannya berikut ini. Dalam pembuatan tandu, tentu kita menyambungkan 2 buah tali yang dalam keadaan kering dengan menggunakan simpul mati. Kemudian, untuk mengawali suatu ikatan, kita membuat simpul pangkal di kedua sisi. Setelah itu kita silangkan 2 buah tali dan kita membentuk simpul jangkar. Nah, simpul jangkar ini kita buat 4 hingga 5 simpul, kemudian nanti akan diakhiri dengan simpul pangkal. Jadi ini merupakan salah satu pioneering, yaitu tandu yang digunakan untuk mengangkat orang sakit. Nah, itu dia tadi mengenai materi pioneering. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai materi sandi, mulai dari pengertian sandi, macam-macam sandi, dan contohnya. Jadi, langsung saja kita ke sandi yang pertama. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Tulisan rahasia sering disebut sandi atau tulisan yang dirahasiakan. Nah, contohnya yaitu ada sandi kotak 1 dan sebagainya. Sini contoh yang pertama yaitu sandi kotak 1. Sandi kotak 1 terdiri dari palang-palang dan juga sudut-sudut. Nah, dalam palang dan sudut ini terdiri dari 2 huruf yang dimana dalam pembuatannya itu dibedakan dengan tanda titik untuk huruf yang kedua. Jadi untuk contohnya dapat dilihat yaitu dalam pembuatan kata Pramuka Indonesia, yang dimana huruf P itu merupakan huruf kedua sehingga diberikan tanda titik, begitupun seterusnya. Selanjutnya sandi kotak 2. Nah, sandi kotak 2 ini terdiri dari palang-palang dan tanpa sudut-sudut. Nah, bedanya lagi dengan sandi kotak 1, pada sandi kotak 2 ini itu terdiri dari 3 huruf di dalam palang. Nah, cara membedakannya, huruf ketiga itu diberi tanda 2 titik. Contohnya, dalam pembuatan Pramuka Indonesia, yang dimana huruf R itu merupakan huruf ketiga sehingga diberikan tanda titik sebanyak 2. Begitupun seterusnya. Huruf pertama itu hanya terdiri dari palang-palang, huruf kedua ditambahkan 1 titik, dan huruf ketiga itu ditambahkan dengan 2 titik. Selanjutnya ada sandi abjad. Nah, sandi abjad ini itu biasanya dibagi 2 antara sandi AZ dan sandi AN. Namun pada contoh kali ini saya akan menggunakan sandi AZ untuk menjelaskan mengenai sandi abjad. Nah, sandi abjad ini merupakan sandi yang berkebalikan, di mana huruf A ditulis dengan huruf Z, huruf B ditulis huruf Y, begitupun sebaliknya, huruf C ditulis dengan huruf X, begitupun sebaliknya, hingga huruf M ditulis dengan huruf N, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam contoh itu kita akan membuat instruksi, jalanlah ke arah matahari terbit, kakak menunggu di sana. Maka sandinya sebagai berikut. Kita lihat huruf J itu bersanding dengan huruf Q, sehingga kita tulis huruf Q. Kemudian untuk A itu Z, untuk L itu huruf O, dan sebagainya. Begitupun seterusnya
tetap setiap huruf itu ditulis berkebalikan. Baik, itu dia tadi materi dari saya mengenai peraturan baris-baris, fillering, dan sandi. Semoga video tadi bermanfaat untuk kakak-kakak semua ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencoba dan tetap semangat. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Pramuka.